Baik, sebelum masuk ke videonya, gue mau ngingetin dulu buat teman-teman sekalian yang lagi nonton video ini untuk jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Edupir Inspiration. Karena kayaknya masih banyak nih di antara kalian yang nonton video Edupir tapi belum subscribe kanal YouTube kita. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Edupir Inspiration semua. Kembali lagi bersama gue Ali, dan kali ini kita kembali dengan segmentasi konten yang baru yang kita namakan bedah buku. Seperti namanya, di konten ini kita akan coba bedah buku yang sekiranya akan coba kita ambil intisarinya ya, yang sekiranya bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan di konten pertama ini kita akan coba review buku yang judulnya The 7 Habits of Highly Effective People, atau 7 kebiasaan orang-orang yang punya nilai efektif yang tinggi. Ini buku karya Stephen Covey dan udah cukup lama terbitnya ya, kalau nggak salah tahun 1980-an. Dan sebagai gambaran secara umum teman-teman, di buku ini Stephen Covey menjelaskan bahwa tahapan manusia itu ada 3. Tahapan pertama adalah tahapan dependence atau ketergantungan, dan kita semua pasti pernah mengalami hal ini. Seperti halnya ketika kita lahir, pasti kita bergantung ya kepada ibu, ayah, dan orang-orang di sekitar kita. Lalu tahapan kedua adalah tahapan independence. Ketika kita beranjak dewasa, pastinya kita berusaha untuk menjadi orang yang mandiri tanpa bantuan orang lain. Dan tahapan ketiga, Stephen Covey menjelaskan ada tahapan interdependence. Dan di konten kali ini gue akan coba bedah ke 7 poin ya, 7 habits yang direkomendasikan oleh Stephen Covey buat kita agar kita bisa menjadi orang yang punya nilai efektif yang tinggi. Dan langsung aja masuk ke poin yang pertama sebagai gambaran secara umum ya. Jadi ada 7 poin dan ada 3 pembagian teman-teman. 3 poin pertama atau 3 habits pertama itu masuk dalam aspek independence. Ini aspek yang ketika bahasannya diri kita sendiri. Lalu 3 poin lagi masuk ke dalam bahasan interdependence yang kaitannya dengan orang lain. Dan 1 poin atau poin ke-7, habit yang ke-7 adalah aspek continual improvement, adalah aspek yang mengintegrasikan ke 6 poin sebelumnya. Dan langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah be proactive. Ini adalah habits pertama yang perlu kita miliki, dan ini membahas terkait personal responsibility, tanggung jawab individu. Stephen Covey menjelaskannya cukup mudah karena beliau menggambarkan poin ini dalam artian ada 2. Ada namanya circle of influence. Circle of influence adalah ketika orang proaktif itu adalah orang yang berusaha untuk memberikan tenaganya, aktivitasnya dan lain sebagainya untuk circle of influence-nya dalam hal-hal yang bisa ia pengaruhi atau hal-hal yang bisa ia kontrol. Akan tapi sebaliknya, orang-orang yang reaktif, sebaliknya yang buruk ya, adalah orang-orang yang terlalu berfokus pada circle of concern-nya, hal-hal yang ia khawatirkan dan sebenarnya dia nggak bisa mengontrolnya atau mengubah hal tersebut. Dan inilah poin pertama yang buat gue cukup penting. Lalu poin kedua yang menurut Stephen Covey adalah begin with the end in mind. Dan ini adalah bahasannya terkait personal vision. Dan kita rasa kita cukup memahami bahwa betapa pentingnya memiliki visi dalam hidup. Terlebih ketika kita menjadi seorang pemimpin, atau mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita biasa, gue rasa penting banget ya buat kita punya visi. Ke depan kita akan menjadi apa, ke depan kita akan melakukan hal-hal apa. Dan ini masuk ke dalam habit yang kedua. Dan Stephen Covey menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan poin nomor 2 ini, kita perlu menyusun yang namanya personal mission statement. Dan teman-teman bisa coba susun hal ini berdasarkan struktur yang dibuat sama Stephen Covey. Nanti gue kasih linknya, teman-teman bisa pelajari lebih jauh. Lalu habit yang ketiga atau kebiasaan yang ketiga yang Stephen Covey jelaskan adalah put first thing first, atau meletakkan yang pertama, ya udah di pertama sebagai prioritas gitu ya. Dan kita coba, udah sering ya kita pelajarin dari SMA kalau nggak salah, terkait skala prioritas ketika belajar ekonomi. Dan yang menjadi hal penting adalah habit ketiga ini menjadi habit implementasi daripada habit pertama dan habit kedua. Dan Stephen Covey cukup baik, beliau menjelaskan habit ini dengan bantuan ada namanya Eisenhower Matrix atau kuadran. Jadi kuadran ini menjelaskan 2 aspek teman-teman. Aspek pertama adalah aspek important, aspek aktivitas itu penting atau tidak.
Lalu yang kedua adalah aspek urgensi, ya, bahwasanya aktivitas ini tuh perlu diselesaikan secara segera atau tidak. Dan ada 4 kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di kuadran pertama adalah aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang important, penting, dan juga urgent, perlu diselesaikan secara segera. Semisal hal-hal krisis ya, atau mungkin rapat-rapat penting, atau mungkin tugas-tugas yang udah mendekati deadline, dan ini perlu kita laksanakan secara segera, do action. Lalu kuadran yang kedua, ini adalah kuadran yang hal-hal important, penting, tapi nggak urgent ya, nggak terlalu perlu diselesaikan secara segera. Dan Stephen Covey menyarankan kita untuk masukkan hal ini dalam aspek planning ya, merencanakan. Misalkan kayak hal-hal yang sebenarnya penting banget nih, misalkan perencanaan jangka panjang dan lain sebagainya, tapi sebenarnya nggak terlalu urgent, nggak harus diselesaikan secara segera. Dan kita cukup untuk memasukkan hal ini dalam aspek planning, merencanakan aja. Lalu kuadran ketiga, ini adalah hal-hal yang sebenarnya penting tapi nggak urgent, ya, kebalikan daripada aspek yang kuadran kedua. Dan untuk aspek ini teman-teman, aspek yang penting tapi nggak urgent, kita perlu mensiasatinya dengan cara mendelegasikan aktivitas ini kepada orang lain. Misal kita ada rapat yang cukup penting tapi sebenarnya bentrok sama jadwal kita, ya udah kita perlu mendelegasikan hal ini kepada orang lain ya. Misal rapat organisasi, kita sebagai kepala departemen, kita ada tugas lain lebih penting, ya udah kita delegasikan hal tersebut kepada wakil kita atau mungkin staf kita, dan ini perlu menjadi perhatian bersama. Lalu kuadran keempat adalah hal-hal yang nggak penting, not important, dan juga not urgent, dan kita perlu mengeliminasi hal tersebut karena Stephen Covey mengkategorikan hal ini sebagai waste ya, atau hal-hal distraksi lah. Dan ini adalah 4 kuadran yang perlu kita pelajari teman-teman, karena sekiranya kita beraktivitas dengan 4 kuadran tersebut, mungkin dalam ketika teman-teman SMA ketika belajar UTBK, ya udah kita kategorikan belajar UTBK sebagai kuadran yang 1, penting dan juga urgent. Ya mungkin hal-hal lain kayak main game, rekreasi dan lain sebagainya, mungkin itu udah hal-hal yang mungkin penting tapi nggak urgent, atau mungkin jangan-jangan udah nggak penting nggak urgent, atau mungkin teman-teman lagi kuliah penting banget buat mengimplementasikan Eisenhower Matrix atau keempat kuadran ini. Lalu itulah 3 habits yang masuk dalam aspek independence, yang bicara terkait diri kita sendiri. Kita masuk ke lembaran selanjutnya, poin keempat. Ini masuk ke dalam bahasan interdependence atau hal-hal ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Habit yang keempat, Stephen Covey menjelaskan adalah think win-win, atau kita mengenalnya win-win solution gitu ya. Aspek ini adalah aspek yang membahas terkait mutual benefit. Kita dalam hidup, Stephen Covey ada kata bijaknya, beliau menjelaskan bahwasanya dalam hidup kita tuh nggak selalu berbicara terkait kompetisi, tapi dalam hidup kadang kita berbicara terkait berkolaborasi dengan orang lain. Jadi jangan sampai kita pengen, oke, gua menang lu kalah, lu menang gua kalah, enggak ya. Kita harus coba cari irisannya, gua menang dan lu menang. Dan ini penting untuk long term resolution ya, untuk jangka panjang. Dan ini perlu kita coba jadikan prinsip ketika berurusan dengan orang lain atau bekerja dalam sebuah sistem sosial. Lalu poin yang kelima, habit yang kelima ini adalah seek first to understand, then to be understood. Kita harus berusaha di awal ya untuk mengerti orang lain, baru setelah itu kita berusaha untuk dimengerti. Tapi terkadang beda ya, karena kita egois, kita berusaha untuk dimengerti terlebih dahulu, baru berusaha untuk mengerti orang lain. Dan terkadang hal ini yang salah kaprah dan malah menimbulkan gesekan dengan orang lain. Maka Stephen Covey menjelaskan bahwasanya kita perlu mengimplementasikan habit yang kelima ini dengan cara menyuarakan jiwa empati kita, lalu sifat peduli kita, sehingga nanti menimbulkan atau bisa menyelesaikan problem-problem yang kita alami dalam kehidupan sosial. Lalu habit yang keenam atau habit yang ketiga dari aspek interdependence ini adalah sinergitas. Sinergitas sama aja, mungkin kurang lebih sama kayak habit yang keempat tadi. Ini bahasanya terkait creative cooperation atau kerjasama yang kreatif. Karena kita mengerti teman-teman, anggaplah case-nya dalam sebuah perlombaan ya. Kita punya lomba esai atau mungkin lomba business case. Ya kita nggak bisa kerja secara sendiri ya. Pasti kita kerja dalam sebuah tim. Anggaplah ada 3 orang. Orang yang pertama sebagai pemimpin, sebagai leader, menentukan
proporsi tugas dari masing-masing anggota, lalu menyusun kerangka dan lain sebagainya. Lalu orang kedua yang membantu ya sebagai otaknya, yang membantu kira-kira bahasannya apa aja, subtopiknya apa aja. Lalu orang ketiga sebagai orang kreatifnya atau sebagai eksekutornya ya, orang-orang yang menentukan tulisannya akan seperti apa, gambarnya akan seperti apa, kreatifnya ada di sisi mana. Dan ini ya kita bicara soal kerjasama dalam sebuah tim. Dan inilah aspek paling penting ketika bicara masalah sinergitas. Dan itu tadi ke-6 poin. Dan habit yang ke-7, habit yang terakhir ya, ini adalah sharpen the saw atau apa ya, mempertajam hal-hal aset kita. Stephen Covey menjelaskan bahwa aset terbesar yang kita miliki dalam hidup ya, ini adalah diri kita sendiri. Dan bagaimana cara mengasahnya? Pertama adalah kita menjaga body kita, tubuh kita. Karena percuma ya kita efektif banget hidupnya sehari-hari tapi kita nggak punya tubuh yang sehat, dan ini akan sangat berkontradiksi dengan habit-habit sebelumnya. Dan kita perlu menjaga tubuh kita, mungkin kayak seperti dengan olahraga, menjaga pola makan sehat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ya, ini adalah tentang hati ya, kita menjaga hati kita biar nggak terlalu banyak perasaan buruk dengan orang lain. Kita coba ciptakan lingkungan yang positif dengan hati kita, perasaan kita dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, mind pikiran kita perlu menjaga, mengasah pikiran kita mungkin dengan banyak membaca, menambah wawasan baru, jadikan hidup kita sebagai wadah untuk belajar. Dan terakhir, ini aspek spiritualitas. Kita mengasah spiritualitas kita ya, seperti mungkin ya rajin beribadah, lalu menjaga pikiran, hati dan lain sebagainya. Ini menjadi pelengkap teman-teman dari ke-6 habit sebelumnya. Oke teman-teman Eduper Inspiration semua, mungkin itu untuk konten pertama dari buku The 7 Habits of Highly Effective People karangan Stephen Covey. Dan buat teman-teman yang mau pelajari buku ini lebih lanjut, nanti mungkin gue ada linknya di link di description terkait website yang banyak, ada video-video, ada booklet, guidebook yang bisa membantu teman-teman untuk mempelajari ke-7 habit ini secara lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih gue ucapin buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like video ini, komen, share, dan juga subscribe kanal YouTube kita, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan konten-konten Eduper selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.